semua terungkap, Kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu, sempurna bersama-Mu. Yesus, Kau setia. Kau yang setia, Kau yang menopang. Oh Yesus, janji-Mu kuatkanku, janji-Mu bangkitkan imanku. Tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Dan janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiran-Mu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersama-Mu, hidupku sempurna bersama-Mu Yesus. Hanya bersama-Mu, oh Tuhan Yesus. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Sama-sama kita mau dengar, kita mau renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pokok pembicaraan kita yaitu orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri, dan orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama kita lihat yaitu pada ayat Yeremia 17 ayat 5-8 mengatakan orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan mereka itu ditegur keras, bahkan disebut terkutuk. Jadi orang yang mengandalkan diri sendiri, orang mengandalkan orang lain, itu dia tinggal dikatakan di semak bulus, di padang belantara, dan dia tidak mengalami, dia tinggal di tanah angus, padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dari ayat ini kita belajar untuk melihat bahwa orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan apapun dalam kehidupan ini, orang itu tidak mengakui Tuhan, sekalipun dia katanya orang Kristen. Tapi yang dikatakan di sini yaitu orang ini tidak mengalami keadaan baik. Dia tinggal di padang gurun yang kering,
Jadi pohon yang kering, gersang, kemudian dia tidak berbuah. Dia tinggal di padang gurun, di tanah tandus. Di dalam Yeremia Ayub 39 mengatakan bahwa tempat itu tempat binatang buas. Jadi tempat yang sangat mengerikan. Jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang merasa diri hebat, sombong, dan merasa diri mampu, dan kemudian mengandalkan orang lain, mereka itu akan tinggal menjadi gagal, menjadi khawatir, dan mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan orang yang diberkati. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga dia tumbuh subur, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan ini orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tidak layu daunnya, terus berbuah dan menjadi berkat. Nah, di sini kita belajar melihat di dalam Mazmur 1, 2, dan 3 mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan orang itu adalah orang yang berhasil dalam kehidupannya. Apa saja yang dia kerjakan itu Tuhan buat berhasil. Jadi dari Yeremia 17 ayat 8, Mazmur 1 ayat 2 dan 3 kita melihat bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Nah, tidak berarti bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak ada persoalan dalam hidup mereka. Tetapi pada saat mereka alami tantangan dalam kehidupan, mereka itu menaruh harap kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, kenapa mereka subur dan berbuah? Karena mereka mengandalkan firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan. Contoh terakhir, bagaimana seorang wanita yang pendarahan mengandalkan Tuhan. Wanita ini tidak mungkin bisa pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia pendarahan, sudah 12 tahun tidak sembuh-sembuh juga, walaupun semua hartanya itu hampir habis untuk membayar tabib-tabib atau dokter yang menyembuhkan dia. Nah, dia harus melewati penghalang-penghalang, orang begitu banyak berdesak-desakan. Yang pertama. Yang kedua, kalau ketahuan dia bisa ditangkap karena dianggap wanita ini najis, tidak boleh ada di tengah-tengah orang sehat. Tetapi wanita ini betul-betul mengandalkan Tuhan, menaruh harap pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyerah. Dia kemudian terus berjalan sehingga pada akhirnya dia sampai kepada Yesus karena dia berkata, asalku jamah saja jubahnya. Dia jamah jubah Yesus dan dia sembuh. Artinya saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orang diberkati. Dia segar, dia tumbuh di aliran air karena firman menjadi kekuatannya. Sedangkan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri, mengandalkan harta, mengandalkan manusia, orang itu akan tinggal di padang gurun, tempat yang sepi, tempat yang kering, tempat yang gagal, tempat yang tidak ada binatang buasnya di situ. Jadi penuh dengan kesepian dan ketakutan, rasa bersalah terus mengikuti kehidupannya. Sekarang kita pilih, apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan diri sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengaku dengan jujur kadang-kadang kami mengandalkan diri, mengandalkan pengalaman, mengandalkan orang, mengandalkan kekayaan, mengandalkan anak, mengandalkan manusia. Kami mohon ampun daripada-Mu Tuhan.
Engkau lihat hati kami mungkin penuh dengan rasa bersalah, kesepian, begitu ketakutan, sulit sekali tidur. Oleh sebab itu kami mohon ampun daripadamu. Sucikan hati kami Tuhan, supaya kami bisa bangkit lagi, kami bisa memperbaiki hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih karena ada janji yang Tuhan berikan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dia tumbuh di aliran air sungai, segar, hidup, diberkati, berbuah. Dan mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Inilah kerinduan keinginan kami. Kami ucap syukur. Jadikan kami Tuhan, tolong kami. Supaya kami menjadi orang yang tetap mengandalkan Engkau dan percaya kepadamu. Dan kami tidak menyerah. Terus kami mencari Engkau dalam hidup ini. Sampai kami melihat kuasa, urapan, jalan yang Tuhan buka dalam hidup kami. Di dalam satu nama yang ajaib. Nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin.